Hai teman-teman Babel, kali ini saya akan membacakan buku berjudul Life Revolution karangan Pak Tung Tusem Waringin, pelatih sukses nomor satu dan pembicara terbaik di Indonesia. Tahun lalu, saya mendapat 2 kali pukulan dahsyat dari mbahnya dahsyat. Tidak hanya mendapat buku ini, tapi saya juga menjadi dahsyat. Dengarkan 12 ilmu penting dalam kehidupan dari buku ini. Semoga Anda juga menjadi dahsyat. Selamat mendengarkan. Bab 3. Ilmu mengelola emosi. Sekarang kita akan belajar tentang ilmu penting yang ketiga. Di bab 1 tentang ilmu nyontek atau modeling, sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah emosinya. Berhati-hatilah dalam memainkan emosi karena emosi mempunyai rumus berikut. Emosi salah menjadi keputusan salah. Keputusan salah menuju tindakan salah. Tindakan salah menuju hasil salah. Hasil salah menuju nasib salah. Nasib salah menuju hidup salah. Jadi, emosi yang berbeda bisa berdampak pada nasib berbeda, yang ujungnya adalah hidup yang berbeda, sehingga kita perlu sekali mengelola emosi dengan benar. Emosi naik, maka intelektual turun. Kalau mau intelektual naik, turunkan emosi, fokus solusi. Dari mana datangnya emosi? Pertama, kita harus tahu dulu dari mana datangnya emosi. Emosi datang karena hal berikut ini. A. Ilmu memberi arti. Apapun yang terjadi, tidak ada artinya sampai kita memberi arti. Apapun yang terjadi tidak perlu disesali atau dikutuki, melainkan harus disyukuri dan dipelajari sedemikian sehingga kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Arti datang dari 6 hal yang kita bandingkan. Ketika kita menerima rangsangan panca indera, secara otomatis kita akan membandingkan dengan misi kita, prinsip-prinsip hidup yang kita anggap penting, nilai-nilai yang kita anggap penting yang harus kita dekati, dan nilai-nilai yang kita anggap penting yang harus kita jauhi. Kemudian kita akan bertanya dan memberi arti. Dalam memberi arti ini, kita perlu platform awal untuk berpikir. Arti yang kita berikan bergantung pada beberapa hal ini. Dalam kurung, diambil dan dikembangkan secara bebas dari seminar Date with Destiny Anthony Robbins. 1. Misi atau goal. Arti selalu memerlukan konteks, yaitu adanya misi atau goal dalam hidup kita. Jadi, ketika ada tantangan, kita akan memberi arti. Apakah sejalan dengan misi, goal, dan kepentingan? Jika sejalan, otak akan melanjutkan untuk berpikir. Jika tidak, secara umum, otak akan mengabaikan karena tidak ada kepentingannya dengan kita. Bila misi atau goal atau kepentingannya berbeda, kita cenderung memberi arti yang berbeda terhadap satu kejadian yang sama. Ketika misi atau goal dan kepentingannya berbeda, kita memberi arti yang berbeda. Contoh, ketika hutang negara meningkat, petahana, dalam kurung, pemerintah yang sedang memerintah, kurung tutup, akan mengeluarkan data-data dan menjelaskan bahwa hutang negara ini digunakan untuk membangun jalan, bendungan, pelabuhan, bandara, dan meningkatkan gaji PNS, bantuan langsung tunai untuk rakyat miskin, program kesehatan, dan lain-lain. Dan membandingkan antara hutang sekarang dengan gross domestic product masih jauh lebih rendah dibanding hutang pemerintah-pemerintah sebelumnya. Juga lebih rendah dibanding negara tetangga maupun negara maju. Bahkan masih dalam range yang diizinkan oleh undang-undang yang disetujui wakil rakyat. Namun, oleh lawan politik tentu saja yang digembor-gemborkan adalah jumlah kenaikan hutang yang besar yang menunjukkan bahwa negara dalam bahaya keuangan dan cenderung mengabaikan bahkan menghilangkan data-data yang disampaikan oleh petahana. Itu terjadi karena memang berbeda kepentingan dan tujuan. Yang satu ingin tetap berkuasa, yang lainnya ingin jadi penguasa baru.
2. Toward value. Nilai-nilai positif yang dipegang dan dikejar untuk menuju misi atau goal kita. 3. Away value. Nilai-nilai yang kita jauhi. 3. Belief system. Faktor-faktor yang kita percayai. 5. Referensi. Hal-hal yang kita gunakan sebagai perbandingan pemikiran. 6. Primary question. Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada diri sendiri. Pertanyaan ini, alangkah baiknya adalah pertanyaan yang positif. Misalnya, kita mau usaha, kemudian terus bertanya, bagaimana kalau kita gagal? Bagaimana ya kalau kita rugi? Kalau pertanyaan itu yang kita ajukan, tentu saja kita akan takut untuk membuka usaha. Saran saya, gunakan pertanyaan, bagaimana supaya kemungkinan berhasilnya jauh lebih besar? Dengan pertanyaan seperti itu, kita akan menemukan jawaban seperti ini. Bekerja sama dengan orang yang sudah sukses. Untuk memberi arti, kita harus memahami sudut pandang. Sudut pandang dalam kehidupan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, karena bisa sama-sama salah dan bisa sama-sama benar, tergantung dari sudut pandangnya. Yang ada hanya mendukung kita untuk lebih sukses atau menghambat kita untuk sukses. Hidup ini penuh dengan pilihan. Jadi, apapun yang terjadi, kita boleh memilih untuk tertekan atau tertantang. Tapi, saran saya, pilihlah yang tertantang. Seperti contoh, anak saya bernama Bosco. Suatu hari ulangan kimia waktu kelas 1 SMA mendapat nilai 14 dari maksimum 100. Sebetulnya agak aneh karena anaknya cerdas dan tahu cara belajar. Bahkan bisa menghafalkan dengan mudah tabel unsur kimia. Selidik punya selidik, ternyata guru kimianya yang bernama Ibu Maria, bukan nama sebenarnya, pernah masuk kelas lalu marah-marah dengan mengatakan bahwa kelas ini adalah kelas paling bodoh sepanjang sejarah. Dan Bosco memberi arti bahwa gurunya sangat menyebalkan. Dan untuk itu Bosco merasa berhak untuk tidak belajar pelajaran kimia. Saya mengingatkan Bosco tentang ilmu mengambil keputusan, bahwa keputusan salah karena datanya salah. Dan saya bertanya, Bosco, guru kamu itu berbicara seperti itu hanya di kelas Bosco saja atau di semua kelas seperti itu? Karena saya berpikir, mungkin gurunya memotivasi muridnya dengan cara seperti itu. Bosco bertanya kepada teman-temannya, memang Ibu Maria selalu berkata seperti itu di semua kelas kimia. Kata-kata itu digunakan sebagai jurus memotivasi guru untuk anak muridnya, walau ada yang malah terdemotivasi. Saya sharing ilmu memberi arti. Jika gurunya berkata demikian, tinggal Bosco yang memberi arti bahwa gurunya menghina atau gurunya menantang. Kembali lagi Bosco yang memberi arti mana yang membuat Bosco lebih sukses. Akhirnya Bosco memberi arti gurunya menantang dan Bosco-nya tertantang untuk membuktikan sukses. Karena Bosco sudah punya trauma atau pengalaman atau cantolan yang tidak enak, setiap Bosco mendengar nama Ibu Maria, spontan ia menjadi tidak semangat dan loyo. Ini tidak baik untuk Bosco. Karena itu, saya share kepada Bosco tentang ilmu mengelola emosi. Dengan mengubah gerak dan suara untuk membuatkan cantolan baru, dalam kurung yang lebih baik, untuk mengubah cantolan buruknya. Caranya, selama 2 hari setiap saya bertemu dengan Bosco, saya ucapkan Ibu Maria. Dan Bosco harus mengepalkan tangan, tinjukan ke udara, dan mengatakan, saya buktikan, dengan nada yang penuh semangat. Pernah sekali Bosco mengatakan dengan nada loyo, maka saya minta Bosco untuk lunjak-lunjak agar bersemangat. Ubah emosi sama dengan nada ditambah gerakan, ditambah kata positif.
Bosku pun memberikan reward kepada diri sendiri yang sangat dahsyat. Mau tahu rewardnya apa? Yaitu menunda kesenangan. Pada waktu ulang tahun, ia sedang membutuhkan notebook. Maka, saya mau hadiahkan notebook. Tapi bosku berkata, "Pak, bosku tidak usah dibelikan notebook sekarang. Nanti saja kalau nilai rata-rata pelajaran kimia aku di atas 8." Saya pun berkata, "Baik, karena kamu dahsyat, bisa menunda kesenangan, maka selain Papa belikan notebook, Papa kasih tambahan hadiah apapun. Selama Papa mampu, akan Papa penuhi. Bila rata-rata pelajaran kimia di atas angka 8." Bosku menjawab, "Papa, aku mau ke Swiss." Dengan cepat respon saya, "Oke, deal. Kalau nilai rata-rata di atas 8, Papa belikan notebook plus jalan-jalan ke Swiss." Sungguh ajaib. Ternyata, di ujian terakhirnya, dia mendapatkan nilai 89. Bahkan jauh di atas nilai rata-rata di sekolah, yaitu 75. Dan nilai bosku termasuk nilai tertinggi di sekolahnya. Tentu saja, saya proud become his father. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana ilmu memberi arti bahwa dalam hidup ini kita selalu boleh memilih antara tertekan atau tertantang. Saran saya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, beri arti Anda tertantanglah untuk menjadi lebih baik dan lebih sukses. B. Ilmu mengubah gerak. Our emotion is created by our motion. Seperti yang diajarkan oleh Profesor Amy Cuddy dari Harvard Business School, ketika kita berdiri tegak dengan wajah tersenyum dan tangan bertolak pinggang posisi Wonder Woman, dalam waktu 2 menit, mendadak hormon testosteron naik signifikan. Hormon stres berkurang signifikan, dan keberanian kita untuk take action meningkat signifikan. Sehingga kita jadi lebih berani untuk take action. Itu dinamakan high power pose. Amy Cuddy adalah peneliti di Harvard University yang memberi bahasa tubuh dan dampaknya pada hormon Anda. Kani dan Dana Carney dari Berkeley telah mendapatkan hasil dari posisi tubuh yang berbeda, yaitu high power dan low power pose. Secara sederhana, high power pose itu terbuka dan santai, sedangkan low power pose ditutup dan dijaga. Berikut adalah contohnya. Yang menarik lagi yaitu tentang perbedaan fisiologis antara kedua kelompok. Mereka diambil sampel air liur mereka. High power pose menunjukkan peningkatan 20% testosteron dan lower pose memiliki penurunan hormon tersebut 10%. Sementara itu, apa yang terjadi dengan kortisol, hormon yang berkaitan dengan stres? Untuk high power pose mengalami penurunan kadar kortisol sebesar 25%. Lower power pose memiliki peningkat stres sebanyak 15%. Berikut adalah grafik yang menunjukkan hasil. Jadi, kalau ingin lebih cepat mengubah emosi, kita bisa menggunakan cara Anthony Robbins, yaitu dengan lonjak-lonjak atau guncang bumi. Untuk yang sedang membaca buku ini, silahkan praktek tiap hari di pagi hari, nafas perut, dalam kurung, saat tarik nafas perut, mengembang, saat buang nafas perut, mengempis. Dengan pernafasan panjang dan selama 1 menit, kemudian berdiri tegak, busungkan dada, bertolak pinggang, dan tersenyum lebar selama 2 menit. Lalu, ditutup dengan lonjak-lonjak 10 detik, setelah itu teriak, "Yes! Yes! Yes!" Mau praktek langsung bersama teman lainnya? Sampai jumpa di seminar Life Revolution. Silahkan cek jadwal dan info lebih detailnya dengan login ke Life Revolution ID.
Guncang bumi itu ada penjelasannya secara ilmiah dan bermanfaat sekali untuk mengaktifkan kelenjar getah bening melawan virus dan bakteri. Saran, saya datang ke seminar Life Revolution. Dengan guncang bumi mendadak, kita akan menjadi lebih semangat, lebih berani karena our emotion is created by our motion. C. Ilmu mengubah fokus. Selain bagaimana cara kita memberi arti terhadap suatu kejadian dan bagaimana kita mengubah gerak untuk mengubah emosi kita menjadi lebih baik, yang ketiga ini adalah fokus, karena hidup atau emosi kita tergantung pada fokus kita. Contoh, Anda datang di suatu pesta. Di pesta tersebut, Anda melihat ada pertengkaran. Setelah pulang, Anda ditanya, bagaimana pestanya? Bila Anda fokus pada pertengkarannya, jawabannya negatif. Misalnya, pestanya nggak seru, tidak menyenangkan, walaupun tidak semua orang bertengkar di pesta itu. Sebaliknya, bila di pesta tadi Anda melihat ada yang sedang pacaran dan sesekali curi-curi untuk cium pipi, sungguh romantis sekali. Dengan pertanyaan sama, jawabannya cenderung positif. Misalnya, pestanya romantis sekali, sangat menyenangkan. Walaupun tidak semua orang berpacaran di pesta itu. Kita 100% berhak atas fokus yang ingin kita bentuk. Karena itu, buatlah fokus kita mengarah kepada hal-hal yang positif. Benar sih, fokus negatif boleh, agar tetap waspada, tetapi semaksimal mungkin 80% fokus positif dan sisanya yang negatif. Sekarang, bagaimana caranya mengarahkan fokus untuk menentukan hidup kita? Ada 4 cara, yaitu 1. Dengan pertanyaan. 3 pertanyaan yang membuat hidup kita berkualitas. Meningkat, menjadi lebih baik terlepas dari apapun yang terjadi. A. Apa yang harus saya syukuri dari atau karena kejadian ini? B. Apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik? Lebih kaya, lebih hebat, lebih sukses, lebih sehat, lebih harmonis, anak-anak lebih sukses, lebih dicintai, dan lain-lain. C. Apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik, orang banyak jadi lebih baik, direstui Tuhan. Quote, hidup berkualitas adalah hidup yang feel good, progress, dan useful. Dari Tung Desem Waringin. Mari kita bahas tentang pertanyaan pertama. Pertanyaan, apa yang harus saya syukuri dari atau kejadian ini? Ini akan membuat fokus kita terhadap hal-hal positif dan membuat perasaan kita menjadi lebih baik. Selalu akan ada yang bisa kita syukuri, walaupun kejadiannya tidak baik sekalipun. Kendati demikian, bila kita berhenti di pertanyaan nomor 1, kita menjadi naif. Kita menjadi merasa lebih baik secara perasaan. Namun, tidak menjadi lebih baik secara kepribadian. Agar kita menjadi lebih baik, terlepas dari apapun yang terjadi, kita harus mengubah fokus dengan menggunakan pertanyaan kedua. Apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik? Pertanyaan ini akan memberi jawaban yang membuat kita belajar dan tumbuh menjadi lebih baik walaupun kejadiannya tidak baik. Kemudian, pertanyaan ketiga, apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik, orang banyak lebih baik, dan direstui Tuhan? Pertanyaan ini akan membuat kita melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Dan bukan hanya merasa lebih baik saja, melainkan juga bermanfaat untuk kemajuan diri, orang banyak, dan direstui Tuhan. Contoh, berikut merupakan ilustrasi
mengenai cara menggunakan 3 pertanyaan ini untuk membuat kita fokus ke hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik. Ketika Papa meninggal dunia, saya merasa sedih karena merasa belum cukup berbakti. Saya juga sangat sedih karena Papa sewaktu hidup tidak sempat naik BMW seri 5 yang saya belikan. Papa saya hanya sempat naik BMW itu ketika saya pangku abunya. Maka, saya gunakan 3 pertanyaan tersebut di atas untuk mengubah fokus dan emosi saya. Apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Tentu saja respon pertama saya dalam menjawab pertanyaan ini adalah tidak ada. Ketika saya ajukan pertanyaan ini berkali-kali, akhirnya keluar jawaban, saya bersyukur masih punya papa. Begitu banyak orang yang tidak punya papa sejak lahir atau tidak tahu siapa papahnya. Saya bersyukur sempat membelikan jam impian papa. Saya bersyukur sempat mengirim papa keliling Eropa. Saya bersyukur sempat membelikan papa BMW seri 5. Papa tahu dan melihat fotonya walaupun belum sempat naik. Saya bersyukur 4 tahun terakhir dalam hidup Papa, setiap hari, setiap pagi saya SMS dan berkomunikasi dengan Papa. Saya bersyukur 4 tahun terakhir dalam hidup Papa, setiap kali ketemu saya peluk. Saya bersyukur sempat menjaga Papa di rumah sakit selama 40 hari berturut-turut. Saya bersyukur sempat mencuci celana Papa yang terkena kotoran karena Papa sakit perut dan tidak bisa menahan ketika di rumah sakit. Saya bersyukur Papa tahu saya sayang, hormat, dan berbakti kepada orang tua. Saya bersyukur Papa sudah melihat saya tumbuh menjadi lebih baik secara ekonomi, dan lain-lain. Apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik? Saya belajar bahwa semua orang meninggal dunia. Semua orang akan meninggalkan dan ditinggal oleh orang yang dicintai. Maka lakukan yang terbaik dalam hidup ini demi dan untuk orang yang kita cintai. Waktu berlalu tidak mengenal kompromi. Prioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup. Berikan waktu, fokus, energi, uang, usaha untuk belajar, dan melakukan hal-hal yang penting dalam hidup. Lakukan waktu untuk orang-orang yang kita cintai. Kalau mau berbakti kepada orang tua, ya pada waktu orang tua masih hidup. Saya ingat kata-kata Papa, sebutir kacang masih ada rasanya bagi yang hidup, daripada sekeranjang makanan mewah bagi orang yang sudah meninggal. Jaga kesehatan, baik diri sendiri maupun orang yang kita cintai. Apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik, orang banyak jadi lebih baik, dan direstui Tuhan? Saya hormat dan berbakti kepada mama dan mertua yang masih hidup. Memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup. Memberikan waktu, fokus, energi, uang, usaha untuk belajar, dan melakukan hal-hal yang penting dalam hidup. Meluangkan waktu untuk orang-orang yang saya cintai. Menjaga kesehatan, baik diri sendiri maupun orang yang saya cintai. 2. Dengan pernyataan. Kita bisa membuat pernyataan untuk diri sendiri. Misalnya, saya orang yang dahsyat, positif, tangguh, mau maju. Tentu pernyataan ini harus diulang-ulang, dikatakan dengan nada, gerakan, ekspresi yang tepat. Dengan itu, kita akan fokus ke emosi yang baik. 3. Dengan perintah. Dalam seminar, saya melakukan game di mana saya minta peserta untuk mengingat-ingat nama barang di sekitar mereka yang warnanya coklat sebanyak mungkin.
Kemudian saya minta peserta untuk tutup mata dan tetap tutup mata sambil menyebutkan benda-benda yang warnanya merah, kemudian hijau, kemudian biru, kemudian putih. Sungguh ajaib, ada orang yang memakai pakaian yang warnanya merah, hijau, biru, putih, tetapi tidak menyebutkan warna pakaiannya. Kenapa? Karena dalam perintah mereka diminta mengingat barang-barang yang berwarna coklat. Bahkan ketika giliran barang yang warnanya coklat diminta untuk disebutkan, selain barang-barang warna coklat disebutkan. Seringkali ikut disebutkan pula barang berwarna krim, kuning, kuning tembaga, atau bahkan warna emas, padahal yang diminta adalah barang berwarna coklat. Kenapa bisa begitu? Karena dengan perintah untuk menyebutkan barang-barang yang berwarna coklat sebanyak mungkin, tanpa disadari otak akan mengeneralisasi yang warna coklat ataupun yang mirip warna coklat. Contoh, ketika kita sedang dalam emosi marah, kita cenderung fokus dan mengatakan hal-hal yang buruk atau yang hampir buruk bagi orang lain. Karena itu, kita bisa meredakan emosi dengan bertanya hal apapun yang mengalihkan fokus atau memberi perintah untuk mengalihkan fokus, baik ke hal-hal positif dari orang lain atau boleh juga ke hal-hal yang tidak ada hubungannya. Contoh perintah untuk mengalihkan fokus ke hal-hal positif. 1. Sebutkan 10 hal positif dari orang tersebut. 2. Sebutkan makna positif dari kejadian yang negatif tersebut. Contoh perintah untuk mengalihkan fokus ke hal-hal yang positif tetapi tidak ada hubungannya. 1. Tarik nafas, rileks, bayangkan sedang di pinggir pantai sore hari, melihat sunset yang begitu indah, rileks, nyaman, dan damai. 2. Bayangkan kejadian yang lucu, misalnya film kartun. Kita boom. Seketika, wajah orang yang menjengkelkan tersebut menjadi gosong-gosong, rambutnya jabrik ke atas, telinganya jadi lebar seperti gajah, hidungnya panjang seperti Pinocchio. Suara orang yang menjengkelkan tersebut menjadi suara Mickey Mouse. 4. Mengubah film. Contoh, ketika Anda menonton film Jurassic Park, salah satu adegan menakutkan yang disuguhkan adalah mendadak ada T-Rex keluar dari persembunyian besar dan berteriak menakuti tokoh utama. Dengan adegan seperti itu, kita kaget dan ada perasaan takut. Sekarang, bila kita stop filmnya, kemudian kecilkan gambarnya jadi 1 inci, ubah warnanya jadi hitam putih, maka rasa ketakutan akan jadi sirna. Apalagi bila suaranya diubah jadi suara Mickey Mouse. Dengan begitu, hal menakutkan akan berhenti dan tidak ada lagi. Sama seperti teman saya yang trauma karena terkena ledakan bom di hotel JW Marriott. Sampai-sampai dia tidak berani lagi ke hotel JW Marriott. Bahkan ketika tidur pun dia sering terbangun karena mimpi buruk. Untuk mengalahkan emosi yang traumatis ini, kita lakukan teknik disassociate dan ubah film, yaitu dengan meminta dia membayangkan kejadian menakutkan yang paling dia ingat. Kemudian film dihentikan, di frame atau di figura, kemudian warnanya dijadikan hitam putih, kemudian coret gambaran itu dengan warna-warna yang bagi dia adalah simbol keberanian. Setelah itu, jauhkan gambar itu agar mengecil, lalu jauh-jauh menghilang di telan matahari. Dengan cara-cara itu, teman saya seketika menjadi berani lagi makan di hotel JW Marriott dan tidur dengan tenang. Jadi, fokus pada hal tertentu bisa memberi dampak yang berbeda pada diri Anda. Bila Anda ingin semangat, bayangkan hal-hal yang membuat Anda bersemangat. Dengan terus membentuknya menjadi besar dan semakin besar dalam benak Anda. Misalnya, saat Anda berhasil meraih penghargaan,
mengendarai mobil impian, atau pergi ke suatu tempat yang Anda cintai, bayangkan itu semua. Dengan fokus pada hal yang menyenangkan itu, mendadak emosi Anda jadi positif. D. Mengubah keyakinan. Marahkah Anda ketika lawan Anda memaki-maki Anda? Bajingan, dasar anak pelacur. Bila Anda marah, bisa jadi Anda punya keyakinan Anda tidak berhak menghina saya, apalagi mama saya. Pertanyaan saya, bila yang bicara tersebut adalah orang gila di pinggir jalan, apakah Anda marah? Mungkin Anda tidak marah. Nah, bila Anda punya keyakinan baru bahwa orang yang memaki-maki Anda bisa jadi tidak normal atau gila, Anda perlu terpancing untuk marah atau melawan? Kalau ikut marah, malah ikut-ikutan gila. Orang gila kok dilawan, biarkan saja. Kata-katanya tidak perlu dimasukkan ke hati dengan mengubah keyakinan seperti ini. Kita bisa tetap tenang, tidak marah ketika dimaki-maki. Kalau Anda ditampar orang yang tidak Anda kenal, apakah Anda balas? Apapun jawabannya, baik membalas ataupun tidak membalas, ada keyakinan tertentu di balik sikap Anda itu. Ada yang spontan menjawab balas. Ketika orang tersebut harus dikasih pelajaran, masa tanpa alasan menampar orang? Namun, ada juga yang bilang tidak usah dibalas, karena dia punya keyakinan dalam hidup tidak perlu cari ribut. Ada juga yang menjawab, lihat-lihat dulu kira-kira kalau berantem menang atau tidak. Apakah yang nampar anggota militer atau bukan? Ada juga yang membalas karena yakin backingnya kuat atau jago berantem. Emosi kita sangat tergantung keyakinan kita. Pertanyaannya, apa sih keyakinan itu? Keyakinan adalah 1. Aturan dalam hati. Bila titik titik titik, maka titik titik titik. Contoh, bila orang menghina, maka harus saya balas. Bila rumah saya besar, maka saya bahagia. Bila Indonesia juara dunia sepak bola, maka saya akan bahagia. Bila orang baik sama saya, maka saya akan lebih baik. Bila orang jahat sama saya, maka saya akan lebih jahat, dan lain-lain. Tantangannya, bila kita mempunyai keyakinan-keyakinan seperti di atas, maka ketika ada orang menghina kita, kita akan marah. Bila rumahnya kecil dan Indonesia tidak menjadi juara sepak bola, maka kita tidak bahagia. Anda akan membalas orang yang Anda anggap jahat dengan lebih kejam lagi. Padahal, seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, kalau mata dibalas mata, maka dunia akan buta. Demikian juga, satu agama yang mengajarkan kalau kita tidak memaafkan orang yang salah kepada kita, apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal kasih Tuhan? Kita ingin Tuhan mengampuni segala kesalahan kita, namun kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. 2. Identitas atau definisi. Saya adalah titik titik titik. Uang adalah titik titik titik. Bekerja adalah titik titik titik. Wanita adalah titik titik titik. Suku adalah titik titik titik, dan lain-lain. Contoh, saya adalah pemarah. Saya memang gampang capek. Agama A adalah agama teroris. Suku A adalah suku kasar, dan lain-lain. Tentu saja, akan lebih baik kalau kita mempunyai keyakinan. Saya adalah orang yang bijaksana. Saya marah bukan karena emosi. Saya marah karena strategi. Saya adalah orang yang terus semakin kuat. Agama A adalah agama yang penuh kasih sayang, yang teroris adalah beberapa oknumnya.
Suku A adalah suku yang baik, yang kasar adalah beberapa oknumnya. Bila sering emosi, tidak pada tempatnya, periksa dan ubah aturan dalam hati dan identitas atau definisi yang Anda berikan. Ada orang yang dihina dan menjadi tertekan maupun marah. Namun, ada juga yang dihina dan menjadi tertantang lalu membuktikan diri menjadi lebih baik. E. Mengubah kata-kata. Orang yang sedang dilanda emosi negatif biasanya menggunakan kata-kata yang negatif, seperti "saya dipojokkan", "saya ditusuk dari belakang", "masa saya disuruh jilat pantat dia". Bila ini sesi terapi, sering saya rusak pola orang itu. Kalau Anda ditusuk dari belakang, mana buktinya? Nggak ada lubangnya kok. Atau daripada bilang, saya ditipu 10 juta, lebih baik bilang, ongkos sekolah saya 10 juta rupiah. Jadi, mulai sekarang ubah kata-kata Anda menjadi lebih positif. Misal saat ditanya apa kabar, Anda jawab dengan dahsyat, luar biasa, dengan nada dan gerakan yang tepat. Emosi sama dengan 7% karena pilihan kata-kata, ditambah 38% karena nada, ditambah 55% karena gerakan. Karena itu, saat berkata-kata, gunakan gerakan yang tepat. Apapun yang negatif silahkan diganti menjadi positif dan powerful. Dengan begitu, emosi akan berubah. Di salah satu film di National Geographic tentang Brain Games, segerombolan orang diajak nonton pembuatan film. Adegannya dimulai dengan satu mobil masuk dengan kecepatan tertentu, kemudian ngerem mendadak dan nabrak tong. Setelah itu, mereka dibagi dua kelompok, dipisah di ruangan tersendiri. Kelompok pertama ditanya, berapa kira-kira kecepatan pada waktu mobil tadi masuk sebelum dia ngerem dan nabrak tong? Jawabannya, ada yang menyebut 20 km per jam, ada yang menyebut 40 km per jam, tapi rata-ratanya 30 km per jam. Kelompok kedua juga ditanyakan hal yang sama. Berapa kira-kira kecepatan pada waktu tadi mobil masuk sebelum dia ngerem dan nabrak tong? Kelompok kedua menjawab jauh lebih tinggi. Ada yang bilang 60 km per jam, ada yang 100 km per jam, tapi rata-ratanya 80 km per jam. Bagaimana satu gerombolan orang yang melihat kejadian yang sama secara bersama-sama bisa memberi arti dan perkiraan yang sangat berbeda? Rahasianya adalah pada waktu bertanya, pilihan kata, ekspresi, dan nada berbeda, sedemikian sehingga emosi yang menjawab terpengaruh. Kelompok pertama ditanya dengan cara yang lambat. Berapa kecepatan mobil pada waktu masuk, kemudian ngerem, terus nyenggol tong? Rata-rata jawabannya 30 km per jam. Sedangkan kelompok kedua ditanya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan nada yang mantap, dengan ekspresi gaya omong yang cepat, pada waktu mobilnya masuk, kemudian ngerem, ciit, pakai ekspresi, kemudian nabrak tong, bukan menggunakan kata-kata nyenggol, melainkan menabrak tong dengan ekspresi dan gerakan tangannya bertepuk, plak, sambil ngomong biar. Kemudian ditanya, berapa kira-kira kecepatannya? Tentu saja jawabannya jauh lebih cepat, yaitu kira-kira 80 km per jam. Catatan, 98% pertempuran dalam keluarga seringkali bukan karena topik, melainkan karena salah nada.
Tugas untuk Anda. 1. Berdiri 2 menit setiap pagi, bertolak pinggang dengan posisi Wonder Woman. Bercermin, senyum, dan katakanlah hal-hal yang positif untuk diri Anda. 2. Setiap bangun tidur, sambil stretching, tangan ke atas, tarik nafas panjang-panjang, dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Oh yes! Lakukan ini 10 hari berturut-turut. Bila Anda suka, lanjutkan sampai sisa umur hidup Anda. 3. Bila Anda sedang ragu-ragu, takut, khawatir, dan tidak beralasan, masuklah ke kamar, lakukan tugas nomor 1 selama 2 menit atau lunjak-lunjak 10 detik dan tarik nafas panjang-panjang, tepuk dada, kepalkan tangan, lalu teriakan, yes! Atau kata-kata apapun yang membuat Anda menjadi semangat, berani, dan positif. 4. Ketika sesuatu hal negatif terjadi dalam hidup Anda, ubah fokus Anda dengan 3 pertanyaan yaitu A. Apa yang harus saya syukuri dari atau karena kejadian ini? B. Apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik, lebih kaya, lebih hebat, lebih sukses, lebih sehat, lebih harmonis, anak-anak lebih sukses, lebih dicintai, dan lain-lain. C. Apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik, orang banyak jadi lebih baik, direstui Tuhan. 5. Minimal sehari sekali imajinasikan, visualisasikan hal-hal yang Anda inginkan sudah terjadi. 6. Ketika ada memori lama yang mengganggu, putar filmnya, hentikan, pasang figura, buat gambarnya jadi hitam putih, kasih warna yang Anda anggap sebagai simbol keberanian, buat menjauh mengecil, semakin kecil menuju matahari dan whoosh, hilang di telan matahari. Perhatikan perubahan emosi Anda. 7. Ubah kata-kata negatif yang Anda biasa gunakan menjadi positif. Kata negatif seperti saya ditipu 10 juta menjadi kata positif ongkos sekolah saya 10 juta. Kata negatif saya malas. Kata positif saya harus charge baterai terlebih dahulu. Kata negatif saya bingung. Kata positif saya harus cari informasi. Kata negatif tertekan. Kata positif tertantang. 8. Ubah kata-kata positif atau netral Anda menjadi sangat positif. Kata positif atau netral, baik menjadi dahsyat, biasa menjadi sangat menarik, bisa menjadi dengan senang hati, siap menjadi siap dengan penuh semangat, selamat pagi teman menjadi selamat pagi yang segar, sehat, kuat, penuh semangat, dan penuh berkat teman. Oke menjadi dengan senang hati. 9. Puasa berbicara negatif selama 30 hari berturut-turut. Tandai bintang di kalender bila 1 hari lewat tidak berbicara negatif. Andai kata setelah 5 hari berturut-turut sukses tidak berbicara negatif, hanya berbicara positif. Dan ternyata hari ke-6 Anda berbicara negatif, Anda harus mengulanginya lagi dari hari pertama selama 30 hari berturut-turut. Tenang, bila terlanjur berbicara negatif, Anda harus segera meralatnya. Bila tidak, Anda meralatnya sampai pembicaraan selesai. Anda harus mengulang dari hari pertama.